Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kembali berjumpa di kanal YouTube Pembelajaran Matematika Sugasa Mate Media. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas operasi hitung pada aljabar, yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dengan menggunakan kinematika. Nah, kompetensi dasar pada materi hari ini yaitu menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi aljabar. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah peserta didik dapat menyelesaikan operasi hitung, tambah dan kurang, suku sejenis dan tidak sejenis. Langsung saja kita pada soal dan pembahasan. Untuk soal latihan yang pertama adalah 2A ditambah 3B dikurangi C ditambah dalam kurung 3A dikurangi B dikurangi 4C. Nah, kita selesaikan dengan menggunakan kinematika, yaitu sebuah bagan yang akan mempermudah kita untuk melakukan operasi hitung soal di atas ini. Nah, solusinya caranya adalah kita gambar dulu bagannya seperti ini. Kemudian kita tuliskan bentuk aljabar pada soal di atas. Untuk yang pertama 2A ditambah 3B dikurangi C. Kemudian bentuk aljabar yang kedua ini adalah 3A dikurangi B dikurangi 4C. Kalau kita perhatikan di bentuk aljabar ini memuat 3 variabel yang berbeda, yaitu A, B, dan C. Nah, kita tulis di sini A, B, dan C. Kemudian langkah selanjutnya, kita tuliskan koefisien dari masing-masing variabel ini. Yang pertama, untuk bentuk aljabar 2A ditambah 3B dikurangi C, A ini memiliki koefisien plus 2, kemudian variabel B-nya mempunyai koefisien plus 3, sedangkan C-nya mempunyai koefisien negatif 1. Sedangkan untuk bentuk aljabar yang kedua, yaitu 3A dikurangi B dikurangi 4C, ini A-nya mempunyai koefisien plus 3. Sedangkan B-nya mempunyai koefisien negatif 1. Sedangkan C-nya ini mempunyai koefisien negatif 4. Langkah selanjutnya kita akan menentukan hasilnya dengan cara menjumlahkan koefisien di masing-masing variabelnya. Nah, untuk variabel yang pertama yaitu A, ini koefisiennya adalah plus 2 dan plus 3. Kita jumlahkan plus 2 ditambah 3, hasilnya adalah 5. Sedangkan variabelnya A kita tuliskan menjadi 5A. Kemudian yang B, koefisiennya adalah plus 3 dan negatif 1. Sehingga kalau kita jumlahkan positif 3 ditambah negatif 1 sama dengan 2. Variabelnya adalah B, sehingga kita tulis 2B. Sedangkan variabel C ini mempunyai koefisien negatif 1 dan negatif 4, sehingga kalau kita jumlahkan hasilnya adalah negatif 1 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 5C. Nah, setelah ini bisa kita simpulkan bahwa hasil dari 2A ditambah 3B dikurangi C ditambah dalam kurung 3A dikurangi B dikurangi 4C ini sama dengan 5A ditambah 2B dikurangi 5C. Bagaimana? Lebih mudah kan dengan menggunakan bagan kinematika? Oke, kalau kita ganti soal yang lebih panjang, misalnya seperti ini. 3A dikurangi B ditambah 3C ditambah dalam kurung negatif 2A ditambah 3B dikurangi 4C ditambah negatif 2A dikurangi 3B dikurangi C. Ini tetap kita selesaikan dengan menggunakan bagan kinematika. Solusinya sama, kita tuliskan dulu masing-masing bentuk aljabar ke dalam bagan ini. Untuk bentuk aljabar yang pertama adalah 3A dikurangi B ditambah 3C.
Sedangkan bentuk aljabar yang kedua adalah negatif 2A ditambah 3B dikurangi 4C. Sedangkan bentuk aljabar yang ketiga adalah negatif 2A dikurangi 3B dikurangi C. Sehingga selanjutnya kalau kita lihat di sini, bentuk aljabar ini juga mempunyai 3 variabel yang berbeda, yaitu A, B, dan C. Langkah selanjutnya, dari masing-masing bentuk aljabar ini, kita tuliskan koefisien masing-masing variabelnya. Untuk bentuk aljabar yang pertama, variabel A mempunyai koefisien plus 3 atau positif 3. Sedangkan B mempunyai koefisien negatif 1. Sedangkan C mempunyai koefisien positif 3. Sedangkan bentuk aljabar yang kedua, negatif 2A ditambah 3B dikurangi 4C. Variabel A mempunyai koefisien negatif 2. Sedangkan variabel B mempunyai koefisien plus 3. Sedangkan C mempunyai koefisien negatif 4. Untuk bentuk aljabar yang ketiga, yaitu negatif 2A dikurangi 3B dikurangi C, variabel A mempunyai koefisien negatif 2. Sedangkan variabel B mempunyai koefisien negatif 3. Sedangkan variabel C mempunyai koefisien negatif 1. Setelah semua koefisien kita tuliskan, maka langkah selanjutnya adalah menuliskan hasilnya dengan cara menjumlahkan semua koefisien yang ada di masing-masing variabel. Kita tuliskan yang variabel A ini mempunyai koefisien positif 3, negatif 2, dan negatif 2. Kita jumlahkan semuanya, positif 3 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2, hasilnya adalah negatif 1A. Ini bisa kita tulis langsung negatif A. Kemudian untuk yang variabel B, ini mempunyai koefisien negatif 1, positif 3, dan negatif 3. Kalau kita jumlahkan semuanya negatif 1 ditambah 3 ditambah negatif 3, hasilnya adalah negatif 1B. Ditulis langsung negatif B. Kemudian yang terakhir, ini koefisien dari variabel C adalah positif 3, negatif 4, dan negatif 1. Sehingga kalau kita jumlahkan, positif 3 ditambah negatif 4 ditambah negatif 1, hasilnya adalah negatif 2C. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan hasil operasi dari 3A dikurangi B ditambah 3C ditambah dalam kurung negatif 2A ditambah 3B dikurangi 4C ditambah dalam kurung negatif 2A dikurangi 3B dikurangi C, hasilnya adalah negatif A dikurangi B dikurangi 2C. Nah, semakin mudah bukan? Sekarang kalau ini variabelnya hanya satu huruf saja, A saja, B saja, C saja. Bagaimana kalau bentuk aljabarnya itu variabelnya gabungan dari beberapa huruf? Maka caranya sama. Simak di soal yang nomor 3 ini. Nah, di nomor 3 ini variabelnya terdiri dari beberapa huruf. Dan ada juga yang berpangkat 2. Perhatikan yang nomor 3, 2A B pangkat 2 dikurangi 2AB dikurangi 3C. Ditambah dalam kurung negatif 2A pangkat 2 B ditambah B pangkat 2C dikurangi 3BC. Ditambah dalam kurung negatif AB ditambah 3A pangkat 2B dikurangi BC. Ini bisa juga diselesaikan dengan menggunakan bagan kinematika. Caranya bagaimana? Kita tuliskan dulu semua bentuk aljabarnya ke dalam bagan berikut ini. Yang pertama bentuk aljabarnya yang paling atas kita tuliskan 2A B pangkat 2 dikurangi 2AB dikurangi 3C. Kemudian bentuk aljabar yang kedua negatif 2A pangkat 2B ditambah B pangkat 2C dikurangi 3BC. Sedangkan bentuk aljabar yang ketiga adalah negatif AB ditambah 3A pangkat 2B dikurangi BC. Nah, kalau kalian perhatikan di sini bentuk aljabar 3 ini mempunyai beberapa model atau beberapa variabel yang berbeda. Masing-masing variabel terdiri dari 2 huruf yang berbeda, ada juga yang 1 huruf saja. Nah, ini bisa kita tuliskan, misalnya yang pertama ini ada AB, kemudian ada AB pangkat 2, ada A pangkat 2B,
kemudian B pangkat 2C, kemudian BC, dan terakhir adalah C. Nah, langkah selanjutnya kita tuliskan masing-masing koefisien dari masing-masing variabel ini. Nah, untuk yang bentuk aljabar yang pertama, 2AB pangkat 2 dikurangi 2AB dikurangi 3C. Nah, ini yang paling dekat ini koefisien dari AB adalah negatif 2. Sedangkan koefisien dari dari AB pangkat 2 ini adalah positif 2. Terakhir negatif 3C, berarti koefisien dari C-nya adalah negatif 3. Kemudian bentuk aljabar yang kedua, negatif 2A pangkat 2B ditambah B pangkat 2C dikurangi 3BC. Ini koefisien dari AB, ini tidak ada. A pangkat 2B juga tidak ada. Koefisien dari A pangkat 2B ini negatif 2. Kemudian koefisien dari B pangkat 2C positif 1. Dan terakhir koefisien dari BC ini adalah negatif 3. Kemudian untuk bentuk aljabar yang terakhir, yang ketiga, negatif AB ditambah 3A pangkat 2B dikurangi BC. Nah, ini koefisien dari AB-nya adalah negatif 1, sedangkan koefisien dari A pangkat 2B-nya adalah positif 3. Kemudian koefisien dari BC-nya adalah negatif 1. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan masing-masing dari koefisiennya. Untuk variabel AB, koefisiennya negatif 2 ditambah negatif 1. Ini ya, hasilnya adalah negatif 3AB. Kemudian koefisien dari AB pangkat 2, ini hanya 1 yaitu positif 2. Berarti tinggal kita tulis 2AB pangkat 2. Kemudian untuk A pangkat 2B, ini koefisiennya negatif 2 dan plus 3. Sehingga kalau kita jumlahkan negatif 2 ditambah 3, hasilnya adalah positif 1. Sehingga bisa langsung kita tulis A pangkat 2B. Sedangkan untuk variabel B pangkat 2C, ini koefisiennya plus 1. Sehingga langsung kita tulis B pangkat 2C. Sedangkan untuk variabel BC, ini koefisiennya negatif 3 dan negatif 1. Sehingga kalau kita jumlahkan negatif 3 ditambah negatif 1, hasilnya adalah negatif 4 BC. Terakhir, koefisien dari C-nya negatif 3. Langsung kita tulis negatif 3C. Nah, dari sini langsung bisa kita simpulkan bahwa hasil dari operasi hitung banyak suku tadi itu adalah negatif 3AB ditambah 2B pangkat 2 ditambah A pangkat 2B ditambah B pangkat 2C dikurangi 4BC dikurangi 3C. Nah, lebih mudah mana? Menjumlahkan langsung dengan menggunakan bagan kinematika. Silahkan dianalisa sendiri, gunakan yang paling mudah. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.